Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas yang bermanfaat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang materi sejarah perkembangan Islam di Indonesia, materi pendidikan agama Islam kelas 12 SMK. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas KD yang ke-330, mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, serta KD 4.30, menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengevaluasi masuknya ajaran Islam di Indonesia. Peserta didik mampu mengevaluasi jalur masuknya Islam di Indonesia. Peserta didik mampu menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam masuk Indonesia ini sudah sangat lama dan banyak teori-teori yang mengatakan tentang masuknya Islam di Indonesia. Dan sampai saat ini Indonesia menjadi negara dengan penduduk pemeluk agama Islam yang terbesar. Negara kita memang bukan negara Islam, tapi pemeluknya adalah mayoritas umat Islam. Dari awal masuknya Islam ke Indonesia, ada beberapa faktor yang mendorong mengapa Islam begitu pesat berkembang di Indonesia, tersebar luas di Indonesia dari awal masuknya sampai saat ini. Yang pertama adalah adanya faktor dorongan kewajiban bagi setiap muslim untuk berdakwah, khususnya para ulamanya. Yang kedua, banyaknya raja-raja Islam yang ada di wilayah Indonesia yang ikut berperan aktif dalam melaksanakan dakwah Islamnya ini tentu pada periode-periode awal masuknya Islam ketika memang Indonesia masih masih berbentuk kerajaan-kerajaan ketika belum berdiri negara Indonesia. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta-kasta. Nah, di konsep Islam, semua manusia berkedudukan yang sama di mata Tuhan, kemudian semuanya yang dilihat adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat orang dengan mudah bisa mengikuti Islam tanpa melihat statusnya dan kedudukan sosialnya seperti apa. Yang keempat, adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah untuk berdakwah secara terus-menerus kepada keluarga, kepada para tetangga, dan kepada masyarakat sekitarnya. Nah, yang kelima, persyaratan untuk masuk Islam ini sangatlah mudah, hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, seseorang bisa menjadi pemeluk Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya, bagaimana dengan teori-teori tentang masuknya Islam di Indonesia? Ini ada setidaknya kita mengenal ada 4 teori. Yang pertama adalah teori Makkah yang mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia ke Nusantara ini pada abad ke-1 Hijriah atau ke-7 Masehi. Ini proses masuknya Islam ke Indonesia ini datang dari Makkah atau dari Arab langsung oleh para pedagang di Timur Tengah yang datang ke Indonesia, ke Nusantara dengan misi dakwah. Nah, ini bisa dilihat dengan bukti-bukti misalnya banyaknya keturunan Arab yang datang yang ada di Indonesia yang bergelar syarif atau sayyid. Ini menunjukkan bahwa Islam datang langsung dari Arab
dari Makkah ke Indonesia atau ke Nusantara. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini pada abad ke-7 Hijriah atau ke-13 Masehi, abad ke-13 Masehi. Ini disebut dengan teori Gujarat. Teori Gujarat ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia ini dari Gujarat. Gujarat ini daerah di wilayah India bagian barat yang dibawa oleh para pedagang Gujarat ke Indonesia. Kemudian teori ketiga mengatakan bahwa Islam datang ke Indonesia ini berasal dari Persia. Ini tidak disebutkan kapan abad keberapa, tetapi bukti-bukti menunjukkan bahwa ada beberapa kesamaan antara budaya dan tradisi di Indonesia dan di Persia. Ini kita bisa lihat dengan tradisi tasawuf yang berkembang di Indonesia dan di Persia ini ada memiliki kemiripan atau bahkan kesamaan. Kemudian yang keempat adalah teori Tiongkok. Ini mengatakan bahwa Islam masuk Indonesia ini pada abad ke-7 Masehi. Ini menyatakan bahwa proses masuknya Islam ini, khususnya di tanah Jawa ini berasal dari Tiongkok. Oke, selanjutnya ini peta dunia yang menunjukkan awal dari mana daerah-daerah negara-negara asal pertama kali datangnya Islam ke Indonesia, yang di sini ada dari Gujarat, yaitu daerah sebelah barat India, kemudian ada dari yang pertama ada teori Saudi Arabia langsung dari Makkah, Madinah, kemudian ada tadi dari Tiongkok. Nah, dari Tiongkok ini kebetulan ini, kemudian yang ketiga tadi adalah dari Persia. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan strategi dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah Islam di Indonesia ini? Ini ada beberapa strategi. Yang pertama, Islam datang ke Indonesia ini dengan dibawa oleh para pedagang, yaitu ini ya berarti melalui jalur perdagangan. Nah, tadi sudah kita pahami bersama berdasarkan teori dari Arab, teori dari Gujarat, ini semuanya termasuk dari Tiongkok juga, semuanya adalah para pedagang. Kemudian memang pedagang yang membawa misi dakwah khusus gitu. Kemudian para pedagang ini bermukim di daerah pesisir yang itu kemudian penduduk yang pertama kali masuk Islam adalah daerah pesisir. Nah, kemudian yang kedua ini melalui jalur politik, melalui strateginya melalui jalur politik ini dengan cara mengajak raja-raja untuk memeluk agama Islam. Dengan rajanya memeluk Islam, maka otomatis nanti rakyatnya juga akan memeluk Islam. Kemudian yang ketiga adalah dengan jalur pernikahan. Pernikahan ini dilakukan oleh para ulama menikahi dengan putri-putri kerajaan yang itu mempercepat bagaimana proses masuknya Islam. Yang keempat adalah dengan ada didirikan beberapa pesantren di mana melalui lembaga pendidikan inilah di situ Islam berkembang dan masuk. Kemudian yang kelima adalah dengan strategi menyisipkan prinsip tauhid ke budaya lokal. Ini tadi pada awal masuk tasawuf itu
berkembang juga di Indonesia yang berdasarkan teori dari Persia, itu ada kesamaan antara tasawuf yang berkembang di Indonesia dan di Persia. Yang keenam adalah kesenian. Kesenian ini ditempuh oleh para wali ketika pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia, yang di mana sebelumnya adalah Indonesia itu adalah pemeluk agama Hindu, agama Buddha, kemudian apa, kesenian yang ada diadopsi, kemudian diisi ruhnya, diisi oleh nilai-nilai Islam, supaya masyarakat yang semula beragama Hindu atau Buddha bisa menerima kedatangan Islam dengan cara-cara yang damai dan tidak frontal. Nah, demikianlah kira-kira bagaimana strategi dakwah Islam di Indonesia yang ditempuh dengan berbagai cara, baik melalui perdagangan, politik, pernikahan, pendidikan, kemudian tasawuf, kesenian, dan seterusnya ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia tentu dengan senang hati, dengan cara-cara yang damai, tanpa adanya pertumpahan darah. Inilah yang menyebabkan Indonesia ini menjadi agama yang besar di Islam menjadi pemeluk agama yang besar di Indonesia dan sampai saat ini bisa berkembang dengan pesat. Oke. Demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf untuk semua kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.